Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang 3 contoh platform cloud computing. Langsung saja yang pertama, Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah platform cloud computing yang dirilis pada 1 Februari 2010. Awalnya platform ini dikenal sebagai Windows Azure sebelum berganti nama pada 25 Maret 2014. Cloud computing secara konsep adalah proses menyimpan serta mengakses data atau program dengan menggunakan jaringan internet. Aktivitas ini dapat dilakukan dari mana saja, perangkat apa saja, dan kapan saja. Nah, salah satu teknologi cloud computing yang cukup banyak digunakan saat ini adalah Microsoft Azure. Layanan yang termasuk di dalamnya adalah platform as a service atau PaaS. Artinya, melalui Microsoft Azure, Anda dapat menyewa tempat dan lingkungannya, yaitu sistem operasi, database engine, network, dan sebagainya, untuk dapat menjalankan aplikasi yang dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Layanan pada Microsoft Azure. Yang pertama, Compute Service. Dalam kategori Compute Service ini ada layanan virtual machine, cloud service, service fabric, dan fungsinya. Melalui Microsoft Azure, Anda dapat membuat virtual machine menggunakan sistem operasi Windows dan Linux. Keunggulannya, Anda bebas menambahkan atau mengurangi RAM dan storage. Layanan cloud service dari Microsoft Azure juga akan mendukung dalam membuat aplikasi dalam cloud. Hasilnya tersimpan di cloud dan bisa dijalankan sesuai kebutuhan. Sementara dalam layanan service fabric, Anda bisa mengembangkan microservice menjadi lebih sederhana. Microservice adalah aplikasi yang di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi lain dalam bentuk lebih kecil. Yang kedua, network service. Dalam network service yang akan dibuat yang disebut CDN, yaitu layanan untuk mengirim konten web menggunakan bandwidth tinggi kepada seluruh pengguna dimanapun. Ada pula Express Route, yaitu layanan untuk menghubungkan on-premise network pada cloud melalui koneksi private. Nah, yang ketiga, storage service. Dalam kategori storage service ada layanan disk storage, blob storage, file storage, dan QW storage. Sebagai layanan penyimpanan, Microsoft Azure menyediakan opsi HDD atau SSD dan bisa dioperasikan sekaligus dengan virtual machine. Sementara itu, dalam blob storage, data jumlah besar serta tidak struktur bisa disimpan. File storage adalah layanan penyimpanan dengan protokol standar, Server Message Block atau SMB. GCP, Google Cloud Platform. Nah, yang GCP ini adalah rangkaian layanan cloud public yang ditawarkan secara langsung oleh para developer Google. Platform ini sejatinya diciptakan oleh Google sebagai cara agar tetap relevan di pasar teknologi. Akan tetapi, setelah diluncurkan, pegiat dunia development menganggap cloud computing atau Google Cloud Platform sebagai aplikasi yang cukup mumpuni. Ia mencakup berbagai layanan yang dihosting untuk keperluan komputasi, storage, dan app development yang berjalan di hardware Google. Lalu seiring berjalannya waktu, GCP juga menawarkan rangkaian layanan komputasi untuk keperluan lain, seperti cost management, pengolahan data, hingga perancangan AI dan machine learning. Pelanggan kini juga dapat mengakses sumber daya komputer yang disimpan di pusat data Google secara gratis saat menggunakan aplikasi ini. Fitur tersebut diadopsi oleh Google dan kompetitor mereka, yakni Amazon Web Services dan Microsoft Azure. Akan dilanjutkan lagi oleh Mas Wildan. Layanan pada GCP. Google Compute Engine, layanan tersebut merupakan IaaS atau Infrastructure as a Service yang menyediakan mesin virtual instan untuk hosting beban kerja pengguna. Mesin ini juga dapat membantu proses development dengan cepat, dilengkapi dengan penyimpan disk yang tangguh, serta memberikan kinerja yang konsisten. Server virtual ini tersedia dalam banyak konfigurasi, termasuk ukuran yang telah ditentukan atau pilihan untuk menciptakan jenis mesin custom yang dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Google App Engine, fitur ini merupakan penawaran platform as a service PaaS yang dapat memberikan developer akses ke scalable hosting tools milik Google. Developer juga dapat menggunakan software developer kit atau SDK untuk mengembangkan produk perangkat lunak yang berjalan di App Engine. App Engine sendiri
dapat mempermudah developer untuk menjadi lebih produktif dan dinamis dengan membantu pengembangan markup language dan berbagai alat-alat pengembang. Google Cloud Storage. Layanan ini merupakan platform penyimpanan cloud yang dirancang untuk menyimpan kumpulan data yang besar dan tidak terstruktur. Google juga menawarkan opsi penyimpanan database termasuk Cloud Data Store untuk penyimpanan non-relasional, NoSQL, Cloud SQL untuk penyimpanan relasional penuh MySQL, dan database cloud Bigtable Google. Aplikasi ini digadang-gadang sebagai salah satu alat penyimpanan cloud terbaik, sebab ia mampu menyimpan berbagai file dan data development milik perusahaan. Google Container Engine. Aplikasi satu ini merupakan sistem pengelolaan dan orkestrasi untuk kontainer Docker yang berjalan untuk sistem cloud publik Google. Google Container Engine tersendiri didasarkan pada mesin orkestrasi kontainer Google Kubernetes yang dapat mengembangkan produktivitas developer. Tak hanya itu, software ini juga mampu meningkatkan efisiensi sumber daya dan fleksibilitas sumber terbuka untuk mempercepat waktu pemasaran aplikasi. AWS atau Amazon Web Service. AWS adalah penyimpanan layanan cloud yang aman. AWS menawarkan tenaga komputasi, ruang penyimpanan database, content delivery network, dan fungsionalitas lainnya yang membantu banyak bisnis untuk berkembang dan menjalankan aplikasi dengan baik. AWS memberikan banyak pilihan produk yang sangat memudahkan dalam membangun bisnis. Infrastruktur as a service adalah istilah yang tepat untuk AWS. Istilah lainnya ada juga software as a service dan platform as a service. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dika. Ya, layanan pada AWS. Yang pertama, migration atau migrasi. Yang kedua, ada cloud computing atau komputasi awan. Ketiga, storage atau penyimpanan. Keempat, security service atau layanan keamanan. Selanjutnya ada database service atau layanan database. Analitik atau analitik, yaitu manajemen service atau layanan manajemen. Kemudian ada Internet of Things. Kemudian ada application service atau layanan aplikasi. Kemudian ada deployment and management atau penerapan dan manajemen. Nah, di setiap kategori tersebut ada puluhan atau bahkan ratusan jenis layanan yang bisa pengguna pilih dan gunakan sesuai kebutuhan. Berikut adalah beberapa contoh layanan AWS dan penjelasan singkatnya. Migration. Layanan migrasi AWS digunakan untuk mentransfer data secara fisik dari pusat data Anda ke server Amazon. Beberapa contoh layanan migration AWS adalah DMS atau Database Migration Service. Digunakan untuk memindahkan on-site database ke AWS. Layanan membantu Anda untuk bermigrasi dari satu jenis database ke yang lainnya. Snowball adalah aplikasi yang memungkinkan Anda mentransfer beberapa terabyte data di dalam dan di luar lingkungan Amazon Web Service. Kemudian cloud computing. Berikut adalah beberapa layanan cloud compute yang ditawarkan oleh Amazon. Satu ada EC2 atau Elastic Compute Cloud. Virtual machine, di mana pengguna mendapatkan OS level control yang memungkinkan mereka untuk menjalankan sesuka hati. Kemudian ada Elastic Beanstalk. Alat ini menawarkan penyebaran otomatis dan penyediaan sumber daya seperti situs web produksi yang sangat scalable. Kemudian ada Lexile. Secara otomatis, penyebaran dan pengelola kemampuan komputer, penyimpanan, dan jaringan diperlukan untuk menjalankan aplikasi Anda. Oke, cukup sekian. Mungkin Mas Joshua bisa lanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan sebuah platform dari komputasi awan, nah, yaitu platform IoT atau bisa disebut dengan Open Remote. Open Remote ini adalah suatu platform IoT untuk otomasi rumah, bangunan pintar, manajemen aset. Nah, di sini teman-teman pertama kita harus download Docker Desktop dulu sebagai container atau image dari platform nanti.
Setelah itu teman-teman, kalau bagi teman-teman yang tertarik, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi YouTube. Teman-teman bisa download sini dan file YAML-nya ada di sini. Pertama-tama kita buat file dengan nama Docker Compose. Teman-teman bisa taruh terserah saja di mana. Lalu setelah itu kita ke sini, klik kanan yang ini file YAML-nya, kita save link. Lalu kita buka folder Docker Compose tadi, save di sini teman-teman. File ini berguna semisal teman-teman ingin ngedit, mengganti host atau portnya dari yang local host ke port yang ingin teman-teman ganti. Habis itu bisa mengedit mapnya nanti. Oke, langsung saja. Setelah itu teman-teman jangan lupa download Docker Compose, di link tadi sudah ada. Tinggal teman-teman klik saja sini. Setelah itu buka Docker desktopnya. Setelah begini maka Docker sudah siap dipakai. Lalu setelah itu kita buka terminal. Teman-teman cek dulu Dockernya apakah sudah hidup atau tidak dengan ketikkan komen docker info. Bisa ditunggu sebentar. Oke, kalau sudah begini berarti udah benar. Lalu kita masuk directory yang tadi kita buat folder Docker Compose. Tadi saya simpan di dokumen. Lalu td docker, langsung aja. Tadi ada filenya, ada salah dir. Lalu teman-teman ketikkan komen yang ada di sini. Ketikkan Docker Compose. Ditunggu beberapa menit, agak lama untuk progres di sini teman-teman. Bisa saja. Untuk di sini memang agak lama ya teman-teman, karena di sini download beberapa file. Nunggu. Oke teman-teman, kalau udah gini dia udah masuk ke
ke servisnya dari si Docker tadi, maka setelah itu teman-teman ketikkan di sini localhost. Oke. Nah, ketika sudah masuk sini, teman-teman bisa masukkan loginnya dengan username admin, passwordnya secret. Lalu setelah itu teman sign in, maka akan masuk ke platform tersebut. Oke. Nah, maka kita akan masuk di platform Open Remote ini. Kegunaan platform ini teman-teman bisa untuk sebagai sistem otomasi dari rumah untuk bangunan manajemen aset, teman-teman bisa setting di aset sini. Ada banyak konsol, teman-teman bisa tambahkan lokasi teman-teman di mana untuk sistem otomasi di dalam rumah juga. Bagi teman-teman yang tertarik mencoba ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia IoT. Sekian untuk praktek dari saya. Mungkin bisa ditutup dengan Mas Nando. Terima kasih. Baik, terima kasih mahasiswa dan teman-teman yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Sekian dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.